Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channelnya Tough Trader gitu ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan semoga portofolio selalu dalam keadaan yang baik gitu ya dan positif tentunya. Dan video kali ini gitu ya saya akan membahas sedikit satu trading style yang menurut saya sangat oke untuk diterapin, mungkin bisa diterapkan juga buat teman-teman karena sebetulnya saya pun juga menggunakan metode ini gitu ya untuk swing ya, dan namanya teknik trading follow the trend teman-teman ya. Jadi gimana caranya kita memaksimalkan cuan dengan teknik ini gitu ya. Nah, jadi follow the trend adalah teknik trading yang memanfaatkan tren suatu chart gitu ya, dan hanya akan taking profit ketika tren tersebut berhenti atau berbalik arah. Jadi karena kita di saham ya, kalau misalkan ini pembahasan saham kan, kalau saham itu dia lebih ke open posisinya cuma satu arah ya. Jadi dia open posisi buy aja. Beda sama forex atau gold gitu ya. Dia ada open posisi buy dan ada open posisi sell-nya gitu. Jadi kalau teman-teman inilah kita ke contohnya ke saham gitu ya. Jadi pasti untuk saham kita selalu cari saham-saham dengan teknik ini ya, follow the trend, kita selalu cari saham-saham yang sudah mengindikasikan breakout dari downtrend-nya gitu ya, sudah menembus resisten atau ya resisten trendline downtrend-nya ya. Contoh seperti ini nih, kalau dari gambar gitu ya. Nah, ini downtrend secara minor ya. Nah, ketika break di sini ya, nah kita bisa entry nih gitu ya. Nah, jadi sudah ada indikasi dia break dari area downtrend-nya gitu ya. Kemudian rally itu ya, seperti itu. Ini PSSI yang saya baru ambil hari ini ya. Jadi kalau teman-teman misalkan entry gitu ya, ya berandai-andai lah ya. Punya entry di sini ya, bayangkan udah cuma berapa ratus persen mungkin ya. Dengan teknik ini gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, bagaimana supaya ini bisa bekerja gitu ya, follow the trend ini gitu ya. Nah, yang pertama adalah ya, balik tadi ya, gimana caranya hanya masuk pada saat tren dimulai atau pada saat breakout ya. Nah, masuk pada saat breakout seperti ini gitu ya. Entry di area support trend line ya, support trend line-nya atau di area horizontalnya gitu ya. Di area support horizontalnya gitu ya. Maksudnya adalah ketika break ya, resisten ini sudah berubah menjadi support. Nah, kita bisa entry di area supportnya nih teman-teman. Support yang sebelumnya menjadi resisten. Seperti itu. Ini kalau misalnya teman-teman juga di sini gitu ya, entry-nya ya, entry-nya di area sini. Seperti itu gitu ya. Dan ketika mulai rally, bisa menggunakan indikator EMA untuk menjaga trennya. Nah, ini contohnya saya menggunakan indikator ya moving average gitu ya untuk menjaga trennya. Artinya ketika trennya patah ya kita taking profit. Itu artinya taking profit atau exit ketika harga sudah mulai berbalik arah. Gitu ya. Berbalik arah dari uptrend ya jadi downtrend gitu ya. Dan ternyata misalnya supportnya di sini ya karena sudah dijaga sama EMA-nya turun ya sudah kita taking profit di sini gitu ya. Taking profitnya di sini gitu ya. Seperti itu contohnya ya. Nah, kalau di gambar ini ya seperti ini ya teman-teman. Ketika entry di sini misalkan ya. Nah, ini karena kita pakai toleransinya moving average ya. Nah, ini ya kita taking profitnya di sini ya. Kebayang kalau teman-teman lihat MLPL boleh lihat chartnya juga gitu ya, berapa ratus persen waktu itu bisa cuan dengan teknik ini gitu ya, sangat maksimal sekali dan powerful gitu ya. Nah, nanti akan kita ke studi kasus sahamnya gitu ya. Ada beberapa saham juga yang akan kita bahas nanti gitu ya. Tapi ini yang saya mau tekankan dulu sama teman-teman ya. Jadi teknik ini akan berhasil ya kalau teman-teman sudah menetapkan tujuan tradingnya. Tujuan tradingnya apa? Jadi tujuan tradingnya adalah yang pertama jangan pikirkan cuannya dulu teman-teman. Tapi pikirkan bagaimana caranya portofolio kita ini bisa bertumbuh dan kita ini bisa bertrading dengan baik. Artinya apa? Jika kita bertrading dengan baik itu diindikasikan dengan apa? Dengan setup kita yang selalu sukses misalkan ya, atau misalnya dari 10 kali percobaan, 70 kali sukses, 30 kali kalah misalkan ya, seperti itu. Nah, itu bisa teman-teman evaluasi gitu ya. Nah, teknik ini juga perlu dievaluasi tentunya. Artinya memang nggak selamanya nggak selama sukses. Nggak selama sukses itu artinya adalah ketika kita bisa memilih saham yang memang
dalam tanda kutip ya sesuai gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas di selanjutnya gitu ya. Dan tokoh yang punya sistem atau yang trading style-nya ada follow the trend, ini ada yang namanya Ed Seykota teman-teman ya di sini ya. Jadi Ed Seykota ini nanti teman-teman juga bisa googling ya. Yang jelas dia bertumbuh portofolinya sebesar 330.000% dalam waktu 12 tahun lah kurang lebih. Artinya ini memang cocok untuk para swinger ya, swinger ya mungkin yang lebih konservatif atau tidak agresif. Cuman saya pun ya memang tidak berarti yang scalping juga mungkin bisa juga seperti itu gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari essay kota ini dia atau beliau ini gitu ya menerapkan sistem training style-nya adalah swinger seperti itu. Jadi dia memang dengan swing dia memaksimalkan cuannya, membuat portofolio yang bertumbuh ya dengan teknik follow the trend ini gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita coba ke contoh kasusnya gitu ya. Nah, oke. Ini kalau teman-teman lihat ya, contoh yang saya mau bahas ya, ini pertama MLPL ya. Jadi kalau teman-teman mau coba ya, cerita saja ya. Jadi kalau saya lihat pertama adalah dia sudah break dari downtrendnya atau belum gitu ya. Ketika di sini saya lihat dari resistannya gitu ya, karena dia downtrend ya. Nah, pada saat di sini ya, nah kita bisa entry nih ya. Pada saat dia bikin tweezer bottom ya di sini ya, teman-teman bisa entry di sini ya. Lalu teman-teman dia mulai rally kan. Nah, ini di sini saya menggunakan dua ya. Dua moving average. Kalau tadi saya jelaskan ya di penjelasan sebelumnya menggunakan indikator moving average. Kenapa saya menggunakan dua moving average? Yang merah adalah moving average kecil, yang birunya moving average besar. Teman-teman bisa pakai dua itu ya. Bisa EMA-nya EMA 5, EMA-nya EMA 20 yang EMA 5 yang merah, EMA 20 yang biru gitu ya. Atau misalkan EMA 5, EMA 10 di yang merah, EMA 30 di yang biru gitu ya. Jadi terserah teman-teman gitu ya, sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Artinya kalau saya logiknya adalah untuk menjaga harga gitu ya, atau supaya kita bisa maksimalkan cuannya. Misalkan seperti ini, ketika ya, mulai rally harganya ya, saya menadahi lah ya, ibaratnya menjaring ya. Saya buat jaring gitu ya di sini. Ketika dia tembus jaring pertama saya gitu ya. Nah, saya langsung taking profit gitu ya. Saya taking profit pertama atau TP sebagian gitu ya. Nah, di sini. Tapi pada saat yang kedua dia ya, ini kan dia tembus dua candle ya, dua candle yang merah gitu ya. Baru saya taking profit. Tapi pada saat dia mau coba tembus candle yang biru gitu ya atau moving average yang besar, ternyata dia ada perlawanan nih. Nah, ini belum saya taking profit di sini teman-teman. Saya masih melanjutkan terus sampai akhirnya ya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ya, dia nggak pernah tembus dari moving average yang besarnya ini. Baru bisa exit di sini teman-teman. Nah, tapi kelemahannya teman-teman bisa cek ya, berapa bulan untuk bisa cuan sebesar ini ya, dari mulai sini nih ya, Februari sampai Juni ya. Februari sampai Juni berarti 4 bulan. Tapi kalau kita lihat dalam 4 bulan, 865% teman-teman. Cuannya bisa maksimal banget ya. Nah, contoh yang lain misalkan ya, itu kan terlalu besar ya PTPP gitu ya, MLPL ya. Nah, contohnya juga sama seperti ini ya. Ketika break downtrend ya di sini ya. Kalau teman-teman lihat ya berapa bulan November sampai Januari 3 bulan ya 100% gitu ya. Break pada saat sudah mulai berubah trennya ya menjadi turun gitu ya, menjadi downtrend seperti itu. Nah, bisa juga seperti ini. Kalau dilihat dari sini kan, nah dia kan sudah berubah downtrendnya, break dari downtrendnya. Misalnya kita entry di sini, ya 33% gitu ya. Jadi memang nggak selamanya bisa beggar juga. Tapi menurut saya ini sangat efektif ya buat teman-teman yang memang tidak punya waktu untuk lihat chart ya, ataupun nongkrongin
order book terus gitu ya, dan ini teman-teman cukup pantau pada saat pembukaan ya, mau istirahat sama mau closing ya, sudah sejauh mana, dan teman-teman bisa exit di 3 waktu itu gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, teknik ini pun juga sebenarnya nggak mengedepankan perasaan, artinya sudah secara sistemik ya, secara sistemik dia yang penting kita ngikutin gitu ya dari trennya ini gitu ya. Dan ini sangat powerful. Nah, sekarang kita lihat ya, misalkan yang sekarang saham apa ya? Ya, teman-teman boleh cek ya. Ini MPPA ya. Ini kalau saya tarik garisnya, ya, dia sudah break dari downtrendnya nih teman-teman. Nah, ini bisa jadi kesempatan teman-teman untuk entry ya. Dan teman-teman kalau lihat video saya sebelumnya ya, BRMS juga begitu ya. Nah, jadi kalau BRMS saya memang sudah rekom sebagai menu investasi ya di zaman waktu masih di sini ya 90-an gitu ya. Dan sekarang sudah beggar ya. Gitu. Jadi ini bisa dipakai tuh untuk follow the trend, lumayan ya. Ketika teman-teman follow the trend, misalkan entry di sini gitu ya 37% gitu ya. Dan ini sangat-sangat worth it buat teman-teman yang memang punya kesibukan dan juga ingin maksimalkan pertumbuhan portofolionya ya, pelan tapi pasti ya, tapi efektif seperti itu ya. Dan ketika teman-teman mulai ya sebelum rally gitu ya, awalnya adalah memang tetap harus perhatikan risk reward ratio-nya dulu gitu ya. Jadi ada namanya risk reward ratio ya gitu. Risk reward rasio ya. Risk reward ratio ini perbandingan adalah perbandingan resiko ya. Biasanya risk reward ratio-nya 1:2 ya, atau 1:3 ya. Nanti akan saya buatkan video yang lebih detail ya seputar risk reward ratio ini gitu ya. Yang jelas adalah perbandingan antara ketika kita entry ya. Jadi ketika entry ya dengan SL gitu ya. Nah, dengan taking profitnya ini harus ya, harus 1:2 gitu ya. Di sini harus 2 gitu, di sini harus 1, atau di sini 1, di sini 2 gitu ya, atau di sini 1, di sini 3. Misalkan kalau titik SL-nya dia resikonya kita bakal boncosnya 1 juta, harus taking profit-nya potensi cuannya harus 2 juta gitu ya. Atau potensi boncosnya 1 juta, potensi profitnya harus 3 juta gitu, atau bahkan lebih bagus kalau di atas itu. Nah, cara menghitungnya gimana nanti akan saya buatkan video selanjutnya mungkin ya, kapan-kapan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa coba praktekkan gitu ya. Ya bisalah pakai akun demo dulu atau coba charting gitu ya untuk latihan minimal gitu ya. Bisa masukin WL kalau misalkan tertarik dengan metode trade following trade ya. Jadi memaksimalkan following trend maksudnya gitu. Jadi memaksimalkan tren yang sudah naik gitu ya, yang akan dan sudah naik seperti itu teman-teman ya. Jadi itu teman-teman video saya kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman ada yang merasa ini menarik dan bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan juga jangan lupa share ke teman-temannya gitu ya, supaya bisa mencerdaskan juga ya mudah-mudahan. Dan juga sekali lagi teman-teman mengingat banyak sekali kasus gitu ya, flexing dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya bukan hobi saya gitu ya untuk ngomongin gitu. Tapi yang jelas bisa kita ambil hikmahnya bahwa sesuatu yang instan itu secara legal ya gitu ya, belum agak sulit kemungkinan terjadi. Cuman bukan berarti nggak mungkin ya. Yang penting adalah literasi ya dan juga pembelajaran dulu. Jangan sampai kita terjun tanpa ilmu teman-teman ya. Investasikan dulu untuk ilmu ya, baru investasikan untuk modal gitu, atau pasar modal gitu ya. Jangan sampai ketika teman-teman investasikan modal dulu, baru ilmunya belakangan. Udah boncos baru nangis duluan, baru belajar. Seperti itu ya teman-teman. Jadi
Silahkan ya, apa namanya, kalau teman-teman tertarik dengan video-video selanjutnya ingin saya bahas apa gitu ya, silahkan komen di video ini. Nanti akan saya buatkan videonya dan saya akan cari dulu literasinya tentunya ya. Mudah-mudahan juga bisa membantu teman-teman untuk cuan gitu ya. Dan kalau teman-teman ingin belajar ya atau ingin jadi trader mandiri, teman-teman bisa gabung ya atau belajar bareng dengan Tough Trader ya. Saya punya grup Super Tough Trader namanya gitu ya. Dan itu tentunya saya pengennya adalah mengajarkan teman-teman jadi trader mandiri tanpa harus dapat rekomendasi. Walaupun memang saya juga kasih rekomendasi. Ini hanya untuk menemani teman-teman sampai bisa jadi trader mandiri. Rata-rata di grup atau member saya sudah jarang yang pakai ya kalau mereka sudah belajar. Artinya saya jadi teman diskusi aja untuk saham-saham yang memang mereka ingin incar seperti itu ya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Semoga bermanfaat dan semoga tujuan investasinya tercapai. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.